Pemerintah daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Ahmad Wiyagus bersama Ketua dan anggota Komisi 2 DPR RI dan Sekretaris BNPP RI pada Rabu 26 November 2020. Ketika rombongan Wamendagri dan Panja Komisi 2 DPR tiba, Bupati Sambas Santo mengalungkan syal tenun Sambas sebagai simbol kehormatan dan kebutuhan kepada rombongan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Pontianak, Imam Maksum. Rekan Imam, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sambas telah menerima kunjungan kerja Panitia Kerja Komisi 2 DPR RI bersama Wamendagri yang diwakili oleh Wamendagri Ahmad Wiyagus beserta Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Komjen Pol Mahruji Rahman. Kedatangan Panja Komisi 2 DPR Kabupaten Sambas ditandai dengan sambutan hangat oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sambas oleh Bupati Sambas Satono. Saat datang di kantor Bupati Sambas, Bupati Satono mengalungkan syal tenun Sambas yang menjadi simbol kebudayaan dan simbol kehormatan bagi rombongan wakil rakyat yang datang untuk meninjau dan memonitor progres pembangunan yang ada di daerah perbatasan, di mana Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat merupakan salah satu dari 5 daerah di kawasan perbatasan yang ada di Kalimantan Barat. Kedatangan Panja Komisi 2 DPR ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Saat kunjungan tersebut, Komisi 2 DPR Muhammad Rifki Nizami mengatakan kunjungan ke Kabupaten Sambas bentuk niat baik untuk mengetahui kondisi daerah perbatasan. Muhammad Rifki Nizami juga menjelaskan Kabupaten Sambas memiliki peran strategis sebagai etalase atau garda terdepan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya pihaknya akan mendorong pemerintah memberikan intervensi dan politik afirmasi. Selain itu, Komisi 2 juga mendapati fakta bahwa banyak kabupaten yang berada di perbatasan masih belum mampu menginventarisir kebutuhan program dari pusat. Nah, sebab itu, menurut Rifki Nizami, melalui kunjungan kerja Panitia Kerja Komisi 2 DPR ini yang menangani berkaitan dengan perbatasan, akan segera mengambil langkah memanggil para kepala daerah yang berada di daerah perbatasan. Sementara itu, Bupati Sambas Satono mengapresiasi kedatangan kunjungan wakil rakyat yang juga diikuti oleh Wamendagri dan juga Sekretaris BNPP. Bupati Satono dalam kesempatan itu meminta pemerintah pusat mengatensi atau memberikan perhatian khusus agar Kabupaten Sambas segera ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK, sehingga ekonomi di Sambas lebih hidup dan kesenjangan ekonomi antara Sambas dengan wilayah perbatasan atau Kuching Malaysia, daerah Sarawak, tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi yang begitu dalam. Oleh sebab itu, Bupati Sambas Satono ingin terjadinya atensi atau intervensi langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Sambas untuk memberikan perhatian khusus berkaitan dengan pengembangan ekonomi di Kabupaten Sambas. Demikian laporan langsung saya, Alinda, kembali ke studio. Ya, kami hari ini datang ke Kabupaten Sambas dengan niat baik untuk mengetahui kondisi lapangan terkait dengan daerah-daerah di perbatasan negara kita. Kita tahu Kabupaten Sambas memiliki peran strategis sebagai etalase atau garda terdepan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Kami telah mendengarkan cukup banyak problem dan karena itu DPR RI berkomitmen untuk mendorong eksekutif, pemerintah
untuk lebih banyak memberikan intervensi dan politik afirmasi, apakah itu anggaran dan yang lain-lain kepada daerah-daerah perbatasan termasuk Sambas. Memang tadi terungkap juga fakta, ini di luar Sambas ya, banyak kabupaten lain, provinsi lain yang kendati tidak memiliki APBD yang cukup, mereka berada di perbatasan ketika diminta untuk menginventarisir apa kebutuhan dan program apa yang dibutuhkan dari pusat untuk kabupaten dan provinsinya masing-masing, ternyata mereka tidak menunjukkan etikat baik untuk itu. Nah, karena itu melalui panja perbatasan wilayah negara di Komisi 2 DPR RI, insya Allah kami akan segera memanggil para kepala daerah di seluruh Indonesia yang lokasi atau wilayahnya merupakan perbatasan negara. Kami ingin membantu daerah, menjadi jembatan bagi kepentingan daerah terutama perbatasan. Kita tidak boleh biarkan perbatasan kita selalu tidak sejahtera seperti ini. Kita tidak boleh melihat perbatasan kita jomplang posisi infrastrukturnya dengan negara tetangga. Lambat laun bukan tapal batasnya yang akan pindah, orangnya yang akan pindah. Dan kalau itu terus dilakukan, maka sebetulnya kedaulatan kita sedang kita pertaruhkan berpuluh-puluh tahun. Kami berkomitmen dan karena itu kami mohon doa melalui panja ini kita semua bisa menghadirkan kesejahteraan kepada daerah kita di perbatasan, terutama Kabupaten Sambas yang kami kunjungi pada kesempatan hari ini. Kalau terkait kondisi Kabupaten Sambas, sudut pandang Bapak seperti apa untuk diprioritaskan? Ya bagaimanapun Kabupaten Sambas punya banyak keterbatasan, terutama dari sisi anggaran kan. Kalau kita lihat dari PAD Kabupaten Sambas berbanding dengan total APBD-nya, ketergantungan terhadap transfer keuangan dari APBN ke APBD Sambas cukup tinggi. Karena itu saya sangat senang dengan Pak Bupati. Pak Bupati ini rendah hati, mau datang kemanapun, ke Jakarta, ke Kementerian Lembaga, karena menyadari bahwa posisi kabupatennya nggak mungkin akan bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian. Nah karena itu kami datang untuk membantu, memastikan bahwa program-program pusat APBN bisa lebih besar diberikan kepada kabupaten ini. Jadi kami sangat berharaplah dalam itu. Ada cukup? Makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.